Shalom jemaat Father's House Community Church. Selamat tahun baru 2023. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita semua percaya bahwa banyak hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan sepanjang tahun yang baru ini. Amin. Yuk jemaat, kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama menghadap Tuhan, kita berdoa yuk. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang tahun 2022 dan sekarang kami masuki tahun yang baru Tuhan. Tahun 2023 kami percaya Bapa bahwa the best is yet to come. Hal yang terbaik telah Engkau persiapkan buat setiap kami Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun yang baru ini kami akan hadapi bersama-Mu Tuhan. Karena bersama-Mu kami gak akan takut Tuhan, kami gak akan kekurangan Tuhan. Satu hal Tuhan, pagi hari ini kami mau menyatakan dengan hati kami Tuhan, kami ingin bersama-Mu saja Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari jemaat, kita mau menyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yes God. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat dimanapun engkau berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan hati kita. Kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa. Mari semua jemaat. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, kami percaya anugerahmu melimpah bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami akan mengarungi tahun ini dengan penuh kepercayaan Engkau ada bersama kami. Kami gak akan pernah ditinggalkan sendirian Tuhan, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk keyakinan itu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, bahwa apapun yang akan kami alami, apapun yang akan terjadi di tahun ini 2023 ini, bila ada kesesakan, nanti ada tantangan, kami yakin Tuhan Engkau enggak pernah meninggalkan kami. Kami akan melewati semua kesesakan kami dengan kedamaian Tuhan. Dari kedamaian kepada kedamaian yang lainnya Tuhan. Yes God. Dalam kesesakanku, mari jemaat nyanyikan. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Yes God. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Yes God. Karena pengorbanan-Mu, amin, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Mari semua jemaat katakan, kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours. Mari semua jawab. Now forever in your grace I surrender. You're on now forever I'm alive in your wonder. I'm yours, I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive, now from wonder. I'm yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You're mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin, Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat Tuhan, ku angkat tangan kami, ku milik-Mu. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Shalom semua, selamat tahun baru. Hari ini kita ada di hari yang pertama dari tahun 2023. Kita sudah melewati 1 tahun dengan penuh apapun itu. Ada suka, ada duka, ada marah, ada tawa. Dan mungkin beberapa dari kita mengalami banyak tekanan, tetapi ada beberapa dari kita mendapatkan anugerah, mendapatkan sebuah privilege dari Tuhan yang luar biasa di tahun 2022 kemarin.
Dan di tahun 2022 sudah banyak orang memprediksikan tentang tahun 2023. Nah, tetapi tentunya saya tidak perlu mengulang apa prediksi-prediksi dari sisi ekonomi, dari sisi apapun, dari sisi cuaca, dari sisi iklim dan segala macam, walaupun secara pengetahuan, secara ilmu itu benar adanya, tetapi saya rindu untuk setiap kita fokus hari ini kepada hidup kita dulu masing-masing untuk kita memasuki tahun 2023 dengan hati, dengan pikiran, dengan iman, dengan pengharapan yang kita berikan, yang kita serahkan kepada Tuhan. Ada banyak kabar yang baik untuk tahun 2023, ada kabar yang buruk untuk tahun 2023, tapi itu semua hanya apa yang manusia katakan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang mendasar. Seringkali kita terbawa dengan sesuatu yang negatif. Manusia lebih sering mengingat sesuatu yang jelek, yang susah, yang parah, yang menakutkan daripada sesuatu yang mengembirakan. Dan itu membuat energi kita, kalau kita ngomongkan tentang energi kita tersedot ke sana, terserap ke sana, sehingga energi yang buruk, energi yang negatif, dan kita capek, dan kita mungkin banyak dari kita menjadi overthinking, menjadi pikiran kita tidak benar hari-hari ini. Tapi kebenaran yang kita perlu tahu dan yakini bahwa seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa Tuhan ada dalam setiap musim kita. Tuhan ada dan bersama dengan kita. Saya sangat setuju dengan prinsip ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin bersama-sama, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ingat satu hal ini, Tuhan tidak pernah bisa bersatu dengan kesalahan, kelaliman, kecemaran, ketidakkudusan. Tuhan gak bisa bersatu dengan dosa. Itulah yang seringkali kita merasa dalam tekanan-tekanan hidup kita merasa dalam masalah-masalah gelombang-gelombang kehidupan kita yang kita hadapi, kita merasa bahwa Tuhan gak bersama dengan kita. Ingat firman Tuhan ini, yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu adalah dosa dan kesalahan kita. Seringkali terjadi banyak hal yang kita alami, yang kita hari-hari ini mungkin lihat di depan mata kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita. Mungkin yang lulus belum dapat pekerjaan, mungkin yang berkeluarga, yang menikah, yang sudah menikah suami istri, engkau punya pergumulan untuk memiliki momongan anak. Tetapi ada juga yang sudah punya anak, sudah berlangsung bertahun-tahun dalam pernikahannya, ada masalah, ada konflik. Tahukah saudara bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, tujuan Tuhan pasti satu. Dia ingin kita kembali kepada Dia. Jadi inilah yang awal dari apa yang ingin saya sampaikan. Saya tegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan, kita sudah membahas di Natal yang lalu bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dialah janji yang terbesar itu atas setiap kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, studi kita, pelayanan kita, hubungan kita, perjalanan hidup kita, masa depan kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia menentukan segala sesuatu, Dia yang berdaulat atas segala kehidupan setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tahu bahwa Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Itulah yang menjadi dasar setiap kita. Saya akan bacakan satu ayat yang kita sangat suka, dan memang ini adalah ayat yang sangat-sangat powerful. Ini menumbuhkan iman, ini membangkitkan kita ke dalam satu dimensi yang baru.
Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Perhatikan ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat baik-baik ini, garis bawah ini, Allah turut ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita suka dengan ayat ini, tetapi ada di ayat 29 dikatakan ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ke-28 dari Roma pasal yang ke-8 adalah ayat yang paling kita suka. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita hanya ingin kata kalimat yang awal saja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, kalau kita ingin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dipanggil di ayat yang ke-29 berbicara tentang apa? Ayat ke-29 dikatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Ingat, ini syarat berikutnya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang pertama, bahwa ketika kita menginginkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus mencari keserupaan dengan gambarnya. Kekudusan dan kemuliaan, itulah gambaran Tuhan. Makanya sebelum meninggalkan tahun 2022, kita mendengar banyak pengajaran firman Tuhan yang diajarkan di tempat ini, di gereja ini, di rumah kita ini, tentang kita harus lepaskan segala kekecewaan, kita harus lepaskan segala kesombongan, kita harus lepaskan semua hal yang pahit dalam hidup kita. Karena masa lalumu tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa yang ke depan, kecuali engkau bawa masa lalumu. Ketika engkau tinggalkan masa lalumu, maka masa depanmu ada di tanganmu bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Dalam poin yang pertama tadi kita sudah belajar. Tapi apa yang perlu kita persiapkan untuk ini? Yang perlu kita persiapkan dari poin yang pertama ini adalah siapkan hatimu di tahun 2023. Saudara dan saya harus mempersiapkan hati untuk sesuatu yang terjadi. Serahkan semuanya. Siapkan hatimu supaya kita tahu bahwa Tuhan menyertai apapun keadaannya. Tahun 2020 sampai 2022 adalah tahun yang berat buat seluruh dunia. Krisis terjadi di mana-mana. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kepahitan muncul, kekecewaan muncul, mempertanyakan di mana Tuhan itu muncul berkali-kali. Di sosial media banyak sekali tangisan yang keluar.
Tapi di balik semuanya itu seperti yang saya katakan tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Untuk itu poin yang pertama yang perlu kita siapkan adalah siapkan hati kita akan sesuatu yang terjadi. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak kita duga. Di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat ke-22. Seperti pujian yang kita sudah nyanyikan tadi. Dikatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau kita melihat firman ini, kita tahu bahwa setiap kita bukan tidak akan goyah, kita bisa goyah. Ini ayatnya. Kita bisa digoncang, kita bisa dipres, kita bisa digoyangkan, bahkan kita mungkin akan bisa dibanting. Tapi ayat ini berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ini yang harus kita persiapkan di tahun 2022. Siapkan hatimu untuk semua yang terjadi. Dan serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Ketakutan, kecemasan, keraguan, bahkan kalau saya boleh bilang sesuatu yang buntu yang ada di depan. Serahkan kepada Tuhan, karena enggak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini yang perlu kita persiapkan yang pertama. Yang kedua, biarlah Tuhan memimpin kita. Yang pertama, siapkan hatimu atas semua segala situasi dan serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, biarkan Tuhan yang memimpin kita. Kalau Tuhan yang memimpin kita, apa yang Dia berikan buat kita? Apa yang harus menguasai hidup kita? Yang harus menguasai hidup kita adalah firman-Nya, janjinya, hikmatnya, damai sejahteranya, sukacitanya, kekuatannya, kekudusannya, kemuliaannya harus menguasai kita, keluarga kita, hidup kita. Kata perkenanan berbicara tentang bagaimana Tuhan setuju dengan hidup kita. Tuhan satu garis dengan hidup kita. Satu line, kita dengan Tuhan ada dalam satu track yang sama, itulah perkenanan. Kita harus hidup di atas dasar kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, poin yang kedua berbicara tentang kalau kita katakan biarlah Tuhan yang memimpin, berarti Tuhan berdaulat atas kita. Tuhan harus menyertai kehidupan kita, bukan karena kita, tapi karena kedaulatannya. Dengan cara apa? Tadi, kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Apa yang perlu kita persiapkan dari poin yang pertama tadi? Yang ketiga adalah, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang punya kekuatan dengan hidup dalam penguasaan diri supaya kita tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu dapat berdoa, kamu dapat berpikir, kamu dapat menerima firman dengan hati yang sukacita. Orang yang khawatir, ada satu statement ini, orang yang stres, ini benar sekali, orang yang stres atau dalam tekanan, itu berbicara tentang sesuatu gini, kata stres atau ditekan, itu berbicara tentang bahwa engkau masuk dalam ruang yang sempit. Makanya orang yang stres, orang yang sedang panik, orang yang sedang dalam kecemasan, kekhawatiran,
mereka cenderung tidak bisa berpikir secara panjang. Pikiran mereka pendek karena memang dipersempit. Pikiran mereka sempit, cara menyelesaikan sempit, cara-cara yang dilakukan sempit, responnya sempit dan segala macam. Tapi ingatlah baik-baik bahwa di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan dan kita menguasai diri, bahwa itulah akhir dari semua yang kita mau cari. Kesibukan-kesibukan itu tidak membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iblis mungkin tidak bisa membawa kita masuk dalam dosa-dosa, masuk dalam kesalahan-kesalahan, kita hidup dalam perkenanan. Tetapi ada satu hal yang membuat kita kadang lupa untuk mencari yang paling esensi, yaitu keserupaan dengan Kristus. Yaitu ketika kita dibuat sangat sibuk dengan segala sesuatunya, dan kita lupa hal yang terbaik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi ini 3 poin yang perlu kita persiapkan. 3 poin yang kita perlu persiapkan di tahun 2023 ini. Awali, nanti akan ada pengumuman, mari awali tahun ini dengan kita berpuasa. Ada 21 hari kita berpuasa. Bukan untuk supaya kita jadi semakin perkasa dan segala, bukan. Tetapi karena kita mencintai Tuhan. Dan kita ingin belajar menguasai diri kita. Dan kita mulai belajar menyediakan waktu hidup tubuh kita untuk Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan lagi di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Jadi 3 hal tadi dari poin yang pertama, bahwa Allah akan menyertai, Allah Immanuel turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ada 3 poin, yaitu siapkan hati kita dan serahkan segalanya akan apa yang terjadi di tahun 2023. Yang kedua, biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Biarkan firman-Nya, janjinya, hikmat-Nya, kekudusannya, kemuliaannya, sukacitanya, damai sejahteranya, kekudusannya menyertai memimpin hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga dari poin yang pertama tadi adalah kuasai dirimu dan belajar menjadi tenang. Iblis akan buat kita sibuk dengan segala sesuatu. Bahkan sibuk dengan hal-hal yang sangat-sangat rohani sekalipun. Tapi kita sedang diarahkan pada sesuatu yang bukan menjadi tujuan Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ini poin yang kedua. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Poin yang kedua, yang sangat penting. Yang pertama, bagaimana Tuhan terlibat dan Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, ini bukan sekedar bagaimana Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa selaras dengan Tuhan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertian kita. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok rohani, jangan sok kudus. Dengar, jangan bersandar pada pengertianmu. Engkau membutuhkan Tuhan dalam setiap lakumu. Engkau membutuhkan terang firman menuntun langkahmu. Perjalanan hidup saya dengan keluarga, dengan istri. Tahun ini memasuki usia pernikahan yang ke-20. Dan saya melihat bahwa di tengah semua seperti roller coaster, naik, turun, terombang-ambing. Dan ketika kami melihat beberapa waktu yang lalu kami ke pantai, kami foto dan saya melihat gelombang, ada satu impresi yang keluar. Bahwa itulah kehidupan manusia. Ada gelombang di dalamnya. Kami mengambil keputusan sendiri ketika ada masalah. Kami mengambil keputusan sendiri ketika ada hal-hal seperti ini. Dan semuanya hasilnya tidak, saya boleh katakan begini, hasilnya tidak begitu menyenangkan.
Tetapi dasar yang paling penting adalah ini. Ketika kita percaya dan mengakui Dia dalam segala laku kita, setiap perbuatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, mendidik anak, dalam segala hal, kalau kita libatkan Tuhan, maka Tuhan gak akan biarkan kita melenceng. Dia akan luruskan jalan kita. Tahun 2023, persiapkan supaya langkah kita itu tetap bersama dengan firman Tuhan. Dengan percaya kepada Dia dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Saya pernah menghitung, wah ini kalau ini saya hitung nih begini, perhitungan secara ekonomi, begini, wah ini pasti mendapat sekian, semuanya song, semua blank, semuanya nggak dapat. Tapi saya bisa melihat pembelaan Tuhan di tahun-tahun ketika kita melakukan Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang keenam. Tuhan menyertai, Tuhan meluruskan jalan, dan caranya itu di luar kita menduga. Para orang tua, saya terdorong untuk mengatakan ini. Jangan pernah paksakan keinginanmu dan kehendakmu untuk masa depan anak-anakmu. Kenapa saya tergelitik ini? Karena seringkali banyak orang tua ingin menjadi Tuhan atas anak-anaknya. Tapi saya harus berkata ini, Biarkan anak-anakmu mendapatkan destiny sendiri dari Tuhannya, yaitu Tuhan Bapa Maha Pengasih. Kita hanya diberi hadiah anak untuk kita pelihara, kita rawat, kita didik sesuai kebenaran. Mungkin kalian berkata, kan mereka belum tahu suara Tuhan dan segala macam. Ingat, Roh Kudus bisa bekerja lewat hidup dan hati mereka, lewat mimpi mereka, lewat pikiran mereka. Lepaskan mereka dalam dunia yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena ini adalah praktek dari firman ini. Jangan bersandar pada pengertian kita, bahkan dalam mendidik anak, dalam kita bisnis, jangan bersandar pada pengertian kita. Kita perlu belajar, boleh, harus. Kita perlu belajar dari orang lain, sangat-sangat perlu. Tapi jangan sandarkan semuanya kepada pikiran manusia. Dan apa yang kita perlu lakukan dari poin yang kedua nih, adalah kita memiliki iman. Unsur iman yang mau saya katakan, mau saya sharekan untuk mengakhiri sharing awal tahun 2023 ini adalah iman versi saya, adalah ini, intim dengan Tuhan. Mutlak membangun hubungan dengan Tuhan akan memunculkan pengenalan yang dalam kepada Dia. Kita akan tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu bagaimana menghormati Tuhan. Kita tahu bagaimana hidup menghormati Tuhan seperti apa. Kita tahu bagaimana kita melangkah menghormati Dia. Hidup dalam kemuliaan dan kekudusan. Jadi unsur iman yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Orang yang gak intim dengan Tuhan gak akan kenal dan dia tidak akan pernah memiliki iman. Makanya unsur pertama yang saya tulis di sini adalah intim dengan Tuhan. Unsur yang kedua dari iman adalah M-nya adalah membangun hidup dalam firman. Karena firman adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Orang yang tidak mendasarkan hidupnya dalam firman gak akan pernah punya iman. Karena dia gak kenal siapa Tuhannya. Ingat ya, ketika kita gak ada masalah, kita tahu cara membangun hidup dalam firman Tuhan. Sepertinya hidup kita dibangun dalam firman Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, respon kita itu menunjukkan
apakah hidup kita dibangun atas dasar firman Tuhan. Kita tahu bahwa Mazmur 119 dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang punya iman membangun hidupnya dalam firman Tuhan. Unsur yang kedua adalah itu. Unsur yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Membangun hubungan, membaca firman, melakukan pujian, syukur, doa, puasa karena mengasihi Tuhan. Membangun hubungan yang intim. Keintiman dibangun atas dasar kasih dan mengasihi. Kasih, dan kasih. Unsur yang kedua adalah membangun hidup dalam firman. Unsur yang ketiga adalah arahkan hidup pada nilai kerajaan. Jadi orang yang tidak mengarahkan hidupnya pada nilai kerajaan, jadi iman adalah intim, kemudian M yang kedua adalah membangun hidup dalam firman, A berbicara tentang arahkan hidup pada nilai kerajaan. Hanya ada dua nilai kerajaan, kemuliaan dan kekudusan. Sesuatu yang sangat berharga. Makanya anak-anak muda, hari ini saya harus bicara kepada anak-anak muda. Semua anak-anak muda, dengar baik-baik. Kalau engkau gak mengarahkan hidupmu pada kemuliaan dan kekudusan, engkau akan lenyap bersama dunia ini. Karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Engkau gak akan mengerti kehendak Tuhan. Dan bahkan beriman pun kita gak sanggup. Karena kita keluar dan tidak mengarahkan hidup kita pada kerajaan. Pada nilai kerajaan. Arahkan hidup kita pada nilai-nilai kerajaan. Anak-anak muda, engkau harus jadi teladan dalam perilakumu, kekudusanmu, ucapanmu, tingkah lakumu, responmu, kedewasaanmu, dan keintimanmu dengan Tuhan. Nah, unsur iman yang terakhir adalah ini. Nyatakan kasih dan menabur tanpa berhenti. Seringkali kita berbicara tentang ini. Kita perlu menabur dan menyatakan kasih kalau kita sudah mempunyai segala sesuatunya. Tapi iman bertumbuh dalam ketika seseorang mau menabur dalam segala keadaan, bahkan kesusahan sekalipun engkau menabur. Maka unsur iman yang terakhir ini adalah menyatakan kasih dan menabur tanpa berhenti dalam setiap keadaan. Ini penting. Menabur dalam segala keadaan. Bahkan ketika engkau menabur dengan air, saat engkau menabur, engkau mencucurkan air mata, engkau akan menuainya dengan sorak-sorai. Iman yang tumbuh saat kita ada dalam sebuah tekanan dan kekurangan. Tapi kita bisa lawan dengan kita menabur dan membagikan kasih. Maka Tuhan akan bekerja dalam setiap hidup kita. Jemaat kekasih Tuhan, untuk itu di tahun 2023, buat seluruh keluarga besar Father's House IFGF Salatiga, kita akan membangun hidup dalam perjanjiannya. Kita akan menghidupi firman dan kita akan terus melakukan yang paling penting, yaitu pemuritan. Kita akan memuridkan, kita akan menjadi murid dan kita akan dimuridkan dan kita akan memuridkan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Saya akhiri dengan menyimpulkan semuanya ini. Kita tidak boleh merasa Tuhan meninggalkan kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Garis bawah ini. Dia selalu beserta dengan kita. Tapi dosa, kesalahan kita, itu yang menjauhkan kita dari Dia. Dan disitulah kita sering merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Dan ketika kita tahu dan kita ingin Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi Dia dengan hidup sesuai dengan gambaran anaknya dalam kekudusan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia dalam segala lakumu.
Taruh hidupmu dalam iman hari ini. Taruh hidupmu di atas dasar iman hari ini. Keintiman dengan Tuhan, membangun hidup dalam firman, mengarahkan hidup dalam nilai kerajaan, dan menyatakan kasih dan menabur tanpa henti. Sebelum saya ajak kita berdoa, saya akan membacakan sebuah janji firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Dan saya ajak semua kita yang ada di rumah saat ini yang membuka ayat ini dan mengucapkannya bersama dengan saya. Seringkali kita membaca cuma 5 ayat, tapi hari ini kita akan baca seluruh ayat ini sebelum kita berdoa. Dari Mazmur pasal yang ke-37. Dan saya yakin, renungkan ayat ini di awal tahun ini. Renungkan ayat ini baik-baik. Engkau mungkin akan dapat, saya diteguhkan dari ayat yang ke-39. Saya diteguhkan dari ayat yang ketiga. Saya diteguhkan untuk hidup saya di ayat yang kesekian. Tapi mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan dari Mazmur 37, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah, ayat ke-10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sedikit pada orang benar, dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Ayat yang 16 dikatakan begini, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya.
Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Amin. Jadikan ini ayat yang kita baca, yang menjadi kekuatan kita mengawali tahun 2023 buat setiap kita hari ini. Landaskan hidup kita kepada Dia. Akui Dia dalam segala hal yang kita mau kerjakan. Dalam investasi kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, studi kita, masa depan kita, job-job yang kita mau raih, dalam sekolah kita, kuliah kita, semuanya dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, masa depan anak-anak kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus setia. Rawat integritas kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan. Keluarga-keluarga kalau engkau berkumpul bersama, gandeng tangan, dan kita akan berdoa bersama. Mari kita arahkan hidup kita dan keluarga kita, masa depan kita, semua yang kita sedang kerjakan, yang sedang kita punya hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena kejadian kami sungguh dahsyat dan ajaib. 365 hari kami lewati di tahun 2022 dengan berbagai hal yang kami alami, tawa tangis, sedih marah, ada berkat, ada kekurangan, ada kelegaan, ada tekanan Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau tidak bisa Tuhan mengingkari dirimu untuk meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Meteraikan firman-Mu di tengah kami. Dan saat ini hamba berdoa untuk seluruh kami semua. Sebagai umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu di tempat ini. Ajar kami hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami memberkati orang lain dan kami mulai bekerja untuk Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan di tahun 2023. Dan biarkan kami, tolong kami untuk Tuhan. Kami melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam bisnis kami, dalam investasi kami, dalam studi kami, dalam masa depan kami, hubungan kami. Dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Ajar kami melibatkan Tuhan. Karena ketika kami melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kami, tidak membiarkan kami melenceng ke kanan dan ke kiri. Bahwa kami hidup dalam kekudusan, kemuliaan, dan kami Tuhan dibawa untuk terus ada dalam firman Tuhan kehidupan kami. Terima kasih. Untuk itu kami ucapkan berkat di tahun 2023 ini. Dari mulut kami dan hati kami Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kami. Bahwa perkenanan Tuhan ada dalam kami. Dan bahwa setiap hal dalam pekerjaan kami, studi kami, hubungan pelayanan kami, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk tahun 2023 bagi hidup kami semua. Bagi hidup keluarga kami. Bagi hidup pelayanan kami. Bagi semua hal yang kami sentuh Tuhan. Kami ucapkan berkat. Dan kami kembalikan segala kedaulatan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Tuhan yang mengerjakan,
Tuhan yang akan melanjutkannya, Tuhan akan menyelesaikannya. Kami bersyukur hari ini. Biarlah sekali lagi meteraikan ini firman-Mu dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan. Kami bersyukur. Kati seluruh perjalanan hidup kami dari tanggal 1 Januari 2023 ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pikiran kami, semua beban hidup kami letakkan di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang telah terima firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. And if I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. If I told you my story, you would hear a victory over the enemy. And if I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ya, saya atas nama keluarga pribadi mengucapkan juga selamat tahun baru untuk kita semua, dan saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang join dalam ibadah tahun baru ini bersama dengan IFJF Father's House Salatiga. Pengumuman yang pertama, ibadah awal tahun yang onsite itu akan dimulai pada minggu depan 8 Januari 2023 dan akan juga dilakukan perjamuan kudus. Jadi sama-sama saya undang untuk Bapak Ibu hadir juga di ibadah onsite tanggal 8 Januari 2023. Kemudian akan ada puasa raya FGF mulai tanggal 1 sampai 21 Januari 2023. Jadi pilihannya ada dua ya kok. Jemaat bisa mengambil puasa penuh atau dapat melakukan puasa Daniel gitu. Jadi bisa pilih salah satu dari dua opsi ini. Kemudian pengumuman selanjutnya yang berulang tahun.
Oke, saya akan bacakan. 2 Januari Ibu Dini Harjo, selamat ulang tahun. Kemudian Susi Magrit, tanggal 3 Januari, waduh ini beruntun. Tanggal 4 Januari Ibu Yohana Budiono. Nah ini bisa langsung ya, nanti tanggal 8 Januari kita makan bersama-sama. Ada Ibu Dini, ada Susi, ada Cio. Kemudian ada Jendrianto tanggal 18 Januari. Kemudian Delin Advanti Putri 12 Januari. Selanjutnya, waduh Januari diborong ini. Januari Andreas Tarigan 14 Januari. Kemudian Maria Deborah 14 Januari. Waduh, bareng-bareng nih. Terus, loh kok ada yang skip? Tanggal 20 Januari, suami saya, nggak ditulis di sini. Aldi Herindra Lasso, 20 Januari, saya yang protes. Nggak terdaftar. Kemudian Wira Hernike, 21 Januari. Dan yang terakhir tanggal 30 Januari ada Yosia yang lagi di Qatar. Oke, selanjutnya ulang tahun pernikahan 4 Januari 2023. Selamat untuk Kosyu dan Cio 20 tahun pernikahan. Kemudian 7 Januari ini ada Albertus Andirianto dengan Hilda Wang. Jadi ada Ko Andi dan Hilda yang juga merayakan ulang tahun pernikahan. Begitu sekian dari saya pengumuman hari ini, saya kembalikan kepada Kosyu. Bersyukur hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita secara online. Ya, selamat ulang tahun kepada semua, termasuk istri saya. Ya, di bulan Januari yang cukup banyak yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Dan juga buat Andi dan Hilda, ulang tahun pernikahan. Dan saya juga memasuki pernikahan yang ke-20 di tahun ini. Dan saya percaya bahwa pesan Tuhan adalah Tuhan selalu menyertai kita. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Itu. Mari jemaat kasih Tuhan, semua yuk yang di rumah, mari kita berdiri. Semua yang di rumah kita akan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Dan kita akan akhiri dan serahkan 2023 ke dalam tangan Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Walaupun kami ada di rumah, kami melihat, mengikuti secara online. Tapi kami percaya Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu dan kami meminta anugerah kasih setiamu Tuhan terus menyertai kehidupan kami, keluarga kami, studi kami, kehidupan pribadi demi pribadi dalam kehidupan kami, setiap hal yang kami lalui dalam tahun 2023 ini. Untuk itu jemaat kasih Tuhan, mari kedangkan tanganmu. Dan terimalah firman Tuhan ini bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau tetap ada dan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau dimanapun engkau berada, engkau akan dibawa terus maju dan tidak akan pernah mundur. Engkau akan dibawa Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah buah pinggangmu, diberkatilah buah kandunganmu. Dan Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aminkan perkataan ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan setiap hal yang kau sentuh dengan tanganmu, Tuhan akan memberkati. Terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat kasih setia Tuhan Yesus dan berkat persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang menerima berkat katakan amin. Tuhan memberkati. Yang masih berlibur, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah awal tahun secara onsite. Shalom, Tuhan memberkati.